tanpa disabilitas. Tidak pernah seperti itu. Ya, bahkan tidak ada dalam kitab suci disebutkan. Kalau Bapak Ibu Muslim, maka Allah itu menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, jadi tidak pernah terbagi antara disabilitas dan tanpa disabilitas. Nah, sehingga Bapak Ibu kalau kita lihat ke konsep disabilitas ini, maka ini diciptakan oleh manusia. Berarti kita sendiri yang menciptakan konsep tersebut. Next slide, Batara. Nah, siapa yang kemudian berdosa? Oke. Siapa yang berdosa menciptakan konsep disabilitas? Boleh dinyalain aja deh, udah ketahuan tadi. Siapa kira-kira Bapak Ibu? Hitler. Siapa? Ada yang tahu? Bapak-bapak di tengah ini? Hitler. Ada yang kenal Hitler? Enggak kenal. Tahu ya? Tahu. Siapa Bapak Ibu Hitler ini? Kalau boleh tahu. Oh iya, konspirasinya orang berdoa. Tapi siapa Bapak Ibu Hitler ini? Terkenal sebagai sosok yang seperti apa? Kejam. Ya? Kenapa kejam saat itu Bapak Ibu? Pernah melihat ceritanya bahwa anaknya itu saking ingin tahunya penjara, jadi menyamar jadi anggota penjara, akhirnya terbakar di situ. Oke, tidak berberi kemanusiaan. Ya. Ya. Terus apa lagi dosa besar yang Hitler lakukan, Bapak Ibu? Membunuh Ya, disabilitas. diskriminasi kaum Yahudi, ya, kaum Yahudi. Nah, termasuk Hitler itu dulu yang pertama kali mengungkapkan gagasan kalau ketika seorang anak terlahir cacat, ya, salah satu berarti mungkin badannya kurang lengkap atau sensorinya tidak bekerja atau intelijensinya tidak baik, beliau menyampaikan orang-orang ini harus kita musnahkan. Jadi bayi-bayi yang terlahir cacat dulu zamannya si Hitler ini harus dimusnahkan karena merasa tidak akan ada kontribusinya, merugikan. Nah, dari pemikirannya Hitler ini kemudian masyarakat akhirnya membentuk 7 menjadi 6 saja yang maksimal. Nah, selain itu apa lagi? Oke, jadi ada tidak hanya pada tunanetra dan tunarungu, pada anak-anak lainnya juga yang mengalami kebutuhan khusus itu mengalami hambatan-hambatan sensori, Bapak Ibu. Jadi memang berbeda-beda. Nah, kita yang sebagai anak-anak tipikal itu mempunyai input 7, tetapi pada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini memang kurang daripada 7 tadi. Nah, tentu ini tantangannya menjadi lebih berat bagi kita sebagai pendidik atau sebagai tutor, begitu ya Bapak Ibu, untuk bagaimana memaksimalkan 7 input tadi pada anak-anak yang berkebutuhan khusus agar bisa mencapai kemampuan akademik yang seimbang atau mungkin bisa mengikuti anak-anak yang memang tadi tidak mengalami masalah dalam input sensori tadi. Oke. Kira-kira apakah hanya anak tunarungu dan tunanetra yang mengalami hambatan input sensori, Bapak Ibu? Kira-kira? Autis juga. Oke, gimana Mbak? Autis biasanya gangguan keseimbangan ya. Oke. Sensorinya juga berpengaruh. Oke, pada anak autis ada yang mengalami hambatan keseimbangan atau vestibular. Jadi pada anak autis memang kadang-kadang kita latih untuk berjalan pada titian dan lain sebagainya untuk terkait dengan keseimbangan. Jadi mungkin saya bisa dibantu untuk masukan ya bagaimana mengatasi anak-anak pubertas untuk anak-anak kebutuhan khusus, gitu ya. Menarik ya. Ini kayaknya jadi topik lain nanti ini di bannernya. Pubertas untuk teman-teman disabilitas. Oke. Baik, Ibu kalau boleh tahu berarti Anda perempuan? Iya. Sudah menstruasi? Barusan. Terus gimana responnya saat menstruasi? Memang di awal sudah saya kasih tahu, cuman pada saat menstruasi sekarang sama zaman saya ternyata beda loh. Maksudnya, karena ini ya mungkin makanan atau kondisi apa-apa yang jadi